Martin. Welcome into your heart. Aku tuh suka tuker deh dengan welcome to your heart sama welcome to into your heart. Pokoknya selamat datang di Into Your Heart. Kali ini aku mau membahas tentang cinta. Cinta ya, gimana banget gitu ya. Pokoknya urusan cinta ini kompleks banget dan pembahasan itu pasti nggak akan ada habisnya. Nah, apalagi kalau kita dihadapkan dengan situasi yang sangat mempengaruhi hidup kita, yang ada kaitannya dengan cinta. Nah, kali ini aku akan ditemani dengan salah satu influencer Indonesia, bukan kata lagi, internasional yang akan sharing dengan perspektifnya terhadap cinta nih. Yuk kita langsung panggil aja Echa. Yes, Chandria. Tunggu. MC gue nge-host MC. MC kayak apa ini? Gak apa, tapi pas dipanggil influencer internasional berasa Agnes Monica gitu. Amin. Bunda pokoknya. Baik. Oh, saya tuh sih. Aku yang nanya. Tapi aku happy banget akhirnya aku duduk di sini loh. Iya. Enggak dong, jangan dong. Kursi hoki aja ya. Ya, amin. Happy banget sih. Alhamdulillah. Insyaallah. Kamu apa kabar? Alhamdulillah baik. Bunda juga baik kan. Kegiatannya apa nih sekarang? Coba Ya, tidak sesibuk dan seproduktif Bunda Tian sih ya. Aku sih kegiatannya seperti biasa Bunda, aku masih menjadi seorang MC. Sehari-hari juga aku menjalani beberapa proyek aja seperti campaign, endorse, atau apapun lah yang bisa aku kerjakan. Alhamdulillah. Banyak free time-nya sih sebenarnya, karena sibuknya sih seringnya di weekend ya, tapi weekday juga ada aja. Yang penting sih kita nikmatin aja deh apa yang ada, apa yang nggak ada. Itu dia. Ibaratnya ada nggak nih yang pencapaian yang belum Echa kejar gitu, atau sekarang tuh lagi kejar apa sih gitu, entah karir, entah Betul. Ini menarik sih Bun, tapi dengan aku bahas yang mau aku ceritakan ke Bunda, kalau Bunda tanya apa yang akan aku kejar, nggak tahu kenapa di tahun ini tuh kayak aku udah punya spiritual journey gitu loh Bun. Perjalananku bahwa ternyata hidup lebih mengasihkan kalau kita tidak ambis terhadap sesuatu. Kayak aku udah ngalamin banget dari umur 17 tahun sampai 25 tahun, hidupku tuh penuh banget dengan ambisius. Dan itu kadang melelahkan gitu loh Bun, dan kita gak mencintai diri kita, mental kita tuh selalu keganggu. Kayak kalau kerjaan lagi dikit, down, aduh gimana ya biar kerjaan gue banyak. Atau kayak uang tabungan kepake, aduh gimana ya buat keisi lagi. Atau uang kita habis, aduh besok gue bisa gak ya gini. Tapi ternyata setelah aku hidup tanpa ambis terhadap apapun itu enak sih. Jadi kalau Bunda tanya apa yang ingin aku kejar, aku cuma pengen happy aja, walaupun ada tetap masalahnya ya. ya. Tapi yang penting aku tetap bisa selalu menerima terhadap kondisi apapun itu. Tapi yang terpenting selalu bisa membahagiakan orang sekitar. Nah, itu bisa quotes tuh ya, selalu bisa membahagiakan orang sekitar dan diri sendiri dong tentunya. Betul. Kita bagian diri sendiri dulu, baru and then kita bagian orang sekitar kita, ya terutama orang tua kita, dari kita. Betul. Gitu kan, Setuju, ya, setuju. betul nggak sih? Nah, makanya itu, jadi kali ini tuh aku mau membahas tentang cinta nih. Ngomongin cinta itu kan mungkin beberapa teman Malati pada tahu nih ya perjalanan kisah cintanya Echa tuh seperti apa, penasaran nggak sih ya kan? Terus menginspirasi banyak orang juga. Amin. Ya kan Echa ya. Amin. Boleh sharing sedikit nggak tuh tentang momen yang paling berkesan di dalam hidup Echa tentang menemukan makna cinta? Wah, keren banget deh pertanyaannya. Sebenarnya aku mungkin Love terus ya. perjalanan cintanya juga masih ngambang ya Bun. Maksudnya karena kan aku belum ada di tahap nikah ataupun mempunyai keluarga, jadi masih panjang. Tetapi yang mau aku sharing sekarang, cinta itu bagiku adalah salah satu anugerah yang Tuhan berikan untuk kita. Karena dari cinta kita bisa belajar menyayangi seseorang, menyayangi diri kita, menyayangi orang lain. Dan dari cinta pun kita punya rasa untuk terus ingin melakukan yang terbaik untuk siapapun. Karena kalau basicnya bukan karena cinta, kita nggak mungkin dong ngelakuin itu. Buktinya aku hadir di sini karena aku cinta gitu sama Bunda. Semua karena cinta. Bener. Dan menariknya adalah mungkin aku salah satu orang di antara banyak orang yang memaknai cinta itu begitu besar gitu di hidup aku. Jadi
ternyata ketika kita ketika kita mencintai seseorang, kita tidak bisa berekspektasi untuk orang itu, karena kita tuh selalu hancur karena ekspektasi kita sendiri. Betul. Dan aku rasa ketika aku mencintai orang itu karena aku ingin mencintai dia, bukan karena dia harus mencintai aku. Jadi nggak boleh, ekspektasi itu tuh nggak boleh maksain ya. Betul. Itu ibaratnya ya udah, jadi ya ekspektasi kita ya udah nggak usah terlalu too much lah ya. Betul, bukan berarti ketika kita melakukan sesuatu seorang itu harus melakukan balik untuk kita, karena itu bikin hancur juga kan. Iya. Dan dari cinta juga aku belajar apa arti kehilangan, apa arti memiliki, apa arti menyayangi apa yang ada, mensyukuri apa yang ada. Dan dari cinta juga aku mengerti bahwa ketika kita mencintai seseorang, artinya kita bisa melihat bahwa bagaimanapun orang itu, kita nyaman gitu bersama dia gitu. Iya sih, bener ya. Berarti ya sebenarnya sih kita harus menerima kekurangan dan kelebihan orang itu, satu. Dan kedua, kita tidak bisa memaksakan apa yang menjadi ekspektasi kita sama dia gitu kan ya. Jadi ya sebenarnya kita tidak seindah itu sayang gitu ya. Betul, kita tuh gak seindah itu. Kita nggak seindah itu ya sayang gitu kan, atau bestie gitu kan. Ya kita semua ini kan tahu ya, dulu Eca pernah kehilangan seorang itu satu berat ya pastinya, kita pasti merinding lah ya. Terus pasti dong saat itu merasa kehilangan. Di situ kan berarti kan Eca tuh jatuh cinta lah sama seseorang ini gitu. Nah, setuju nggak nih Eca dengan argumen yang jatuh cinta atau bangun cinta? Setuju. Karena kita bahas dulu tentang kehilangan ya, wah itu luar biasa sih. Mungkin teman-teman juga, karena aku juga membagikan rasa kehilanganku di media sosial, jadi mungkin banyak orang yang tahu tentang kisahku dulu gitu Bun. Tujuanku membagikan dulu itu sebagai proses aku untuk bangkit sih Bun, karena setiap orang kan punya cara sendiri untuk bangkit. Sekarang udah dong, alhamdulillah, karena itu udah kejadian udah mau 4 tahun sih, udah lama. Cuma mungkin orang selalu notice karena dulu emang banyak yang bilang sih sangat mengayunkan hati mereka gitu loh. Masya Allah ya. Iya, padahal aku niatnya sharing sih, dan tujuan aku sharing waktu itu pun simpel. Aku cuma pengen orang-orang, khususnya orang-orang di sekitar aku tuh lebih menghargai pasangan mereka, keluarga mereka, dan teman-teman mereka, karena banyak hal yang udah kita lihat bahwa perpisahan itu tuh kadang nggak diiringi dengan pamit Bun. Jadi nggak semua orang yang pergi tuh harus pamit dulu, nggak semua orang yang pergi tuh kita tahu kapan pergi, mungkin dia bisa aja pergi begitu aja gitu. Jadi aku niat sharingku tentang kehilangan adalah aku ingin orang-orang tuh lebih menghargai apa yang mereka punya pada saat itu, bersyukur tentang pasangannya, keluarganya, teman-temannya, apapun yang ada di sekitar mereka. Karena ketika kita kehilangan, rasa sesalnya itu tinggi banget. Karena sebenarnya yang lebih sakit adalah ketika kita kehilangan seseorang itu kita harus hidup tanpa dia, tapi dengan memori dia itu sakit banget Bun. Ngerti nggak sih, kayak orangnya udah nggak ada tapi tuh memorinya tuh ada, dan itu yang bikin kita sakit. Makanya selagi dia masih ada di sekitar kita, jagalah sebaik-baiknya gitu. Dan tapi balik lagi Bun, memang kita itu harus siap kehilangan sih. Betul, aku selalu Kapanpun. bilang kita tuh harus siap dua, kita harus siap kehilangan dalam keadaan hidup atau dalam keadaan mati. Itu yang selalu aku educate lah sama teman-teman di sini semua, terus sama teman-teman aku, kadang juga sama pengantin-pengantin aku, klien aku. Kita tuh harus siap dengan 2 hal ini, ditinggal mati atau ditinggal dalam keadaan hidup. Kalau kita sudah menikah, itu pasti maut itu kita nggak tahu. Ibaratnya tua muda itu tuh nanti itu pasti kan, meninggal itu usia tuh pasti gitu, tapi kita nggak tahu kapannya sih gitu kan. Ada yang cepat, ada yang lama, entah bisa kita duluan, dia duluan. Nah itulah makanya kenapa kita perempuan tuh harus survive menurut aku ya. Kita harus survive, kita harus bisa struggle gitu. Nah yang kedua ini adalah ditinggalkan atau dalam keadaan hidup. Itu
itu pisah, cerai, atau kalian kalau mungkin yang masih pacaran tuh putus Betul, kayak gitu setuju. kan. Tapi kan kalau putus itu kan fisiknya tuh ada gitu ya, kita udah bisa prepare, oh besok gue mau putus, oh gue harus siapin hati gue gini Setuju gitu kan. banget. Tapi kalau misalnya tiba-tiba amit-amit ya, tiba-tiba atau dia nggak ada umurnya, nah kalau kita baru memulai suatu usaha buat kita yang sudah menikah, wah itu akan sangat terlambat. Dan aku kebayang sih namanya kalau masih pacaran itu kan kita nggak ada mikir untuk gimana, hanya menata hati aja kan. Nah itu sih memang yang susah. Nah just tuh aku penasaran deh cara nyikapinnya saat itu tuh gimana gitu, cara menghadapinya. Iya. Terus kayak healingnya, aduh gitu deh, ada aku nggak bayang deh. Jadi apapun bentuk kehilangan itu sakit ya, mau dia masih hidup mau dia meninggal gitu, semua kehilangan itu sakit, entah besar atau kecil kadarnya. Pada saat itu aku bisa dibilang usia aku tuh sebenarnya masih muda Bun, masih kurang lebih 23 tahun deh, apa 22 gitu lupa, tapi Mudahan gue kawin say. tenang, Kawin gue 21 tahun. tenang, masih muda. Tapi ekspektasi aku tuh udah kebentuk banyak Bun Iya pada sih, saat itu tuh usia sudah siap untuk mau menikah kan. Sebenarnya iya, karena prinsip pacaran aku dengan yang sebelumnya pun ya kita tujuannya nikah, keluarga kita udah saling tinggal dan lain-lain. Kalau Bunda tanya bagaimana cara menyikapi rasa kehilangan itu, aku selalu bilang ke orang-orang dengan cara cerita. Aku itu gak pernah yang namanya ngerasa diri aku kuat. Ketika aku pengen nangis, aku nangis Bun. Ketika aku ketawa, aku ketawa. Hari ini aku senang, besok sedih, besoknya senang. Itu aja siklusnya sakit. Karena kita nggak bisa memaksakan diri kita sembuh, tapi kita harus merasakan sakitnya dulu, pasti kita sembuh. Kita tahu nih kita sakit, oke kita obatin gitu. Caranya dengan kamu berbagi apa yang kamu rasa ke orang lain gitu. Gak perlulah ngerasa diri kamu kuat dan mampu. Semua kehilangan itu sakit, apalagi belum lagi kenangannya gitu ya Bun. Aku sih menyikapinya bahwa awal-awalnya tuh masih kayak aduh gimana, berat, dong juga, nangis mulu. Tapi makin lama makin kebentuk bahwa aku akan sampai di titik puncak keikhlasan. Karena apa yang aku rasain sekarang itu normal. Aku ngerasa kehilangan, aku ngerasa kesepian, aku merasa dunia gak adil. Karena kita manusia. Iya, itu perasaan yang wajar ya. Betul. Dan aku menerima kerapuhan Bun. Kadang kita itu selalu memaksakan diri kita untuk sempurna, tapi kita nggak mau menerima kerapuhan diri kita. Itu kan menurut aku itu nggak adil loh. Kenapa sih sesekali kamu nggak terima kerapuhan itu? Justru kalau kita udah terima kerapuhan diri kita jadi bisa bangkit. Iya, ibaratnya kan ya terima ini diri lo lagi nggak baik-baik aja loh, nggak apa-apa loh gitu loh. Nggak apa-apa, bener. Nggak apa-apa gitu, toh nggak selalu kan kita tuh harus strong, harus gitu. pengen gitu, kelihatan sempurna. Nggak. Jadi ketika aku menerima kerapuhan aku, rasa sakit itu, rasa kehilangan itu, akhirnya kebentuklah kekuatan itu untuk aku bisa bangkit lagi, bisa memulai bahwa ya udah yang kemarin itu emang udah garis tangan dari Tuhan Ya, gitu. qadarullah. Udah qadarullah, udah selesai sampai situ. Dan aku yang masih hidup, tanggung jawabku masih panjang. Kayak gitu. 3 tahun aku fokus. Tapi rasanya tuh gak tau ya Bun, aku jadi pengen jadi orang yang lebih baik setiap hari sih pada saat itu. Kayak aku ngelakuin apa ya biar lebih baik aja gitu. Sampai akhirnya setelah 3 tahun ketemulah aku orang baru. Tadi kan Bunda tanya, Iya, lebih baik jatuh cinta atau bangun Nah, cinta? iya. Aku tim bangun cinta. Karena jatuh cinta seminggu 2 minggu kadang hilang. Oh gitu ya. Tapi kalau bangun cinta, Udah lupa gua rasanya. tapi kalau bangun cinta, kita menjaga cinta itu agar terus berkembang. Jadi Jadi aku tipe orang yang harus jatuh cinta dulu. Sebenarnya semua orang pasti dong first impressionnya harus suka terhadap kepribadiannya, parasnya. Aduh, pertama tuh Harus dulu suka. ya. Tertarik Tertarik. ya. Tetapi aku bilang kadang kalau kita fokus di jatuh cinta, perasaan itu gampang juga hilangnya, gampang datangnya, gampang hilangnya. Tapi kamu bisa mempertahankan itu karena setelah 3 tahun itu, setelah kejadian berat di hidup aku, ya aku tuh ya ada yang deket, biasa lagi ada yang deket. Sampai akhirnya aku menyadari apa sih kira-kira, dan timbul spekulasi, lu mungkin masih compare kali sama yang sebelumnya, lu mungkin belum move on. Sebenarnya enggak, kan yang ngerasain aku sebenarnya satu, karena ya itu aku tidak membangun cinta. Dan membangun cinta itu kita belajar toleransi loh. Bunda setuju gak? Setuju. Kan
setuju kan, dari bangun cinta kita belajar bahwa udah dari nikah aku belum nih, tapi dari mungkin konteks pernikahan lebih berat aku yakin, tapi dari pacaran aja aku ngerasa oh ini ya bangun cinta tuh kita belajar toleransi. Artinya yang tadinya aku berpikir gue kalau punya pacar gue pengen pacar gue ngejemput gue tiap minggu, ternyata pacar kita nggak bisa lakuin itu, kita toleransi dong. Oh gue harus akuin dia nggak bisa lakuin itu. Jadi itu ekspektasi. Betul. Toleransi itu sama dengan Ekspektasi. Kita berekspektasi dulu, setelah gagal kita toleransi. ya. Betul. Jadi Nyambung. dan bangun cinta menurut aku adalah komunikasi yang baik, yang dimana kita harus selalu jujur juga terhadap pasangan. Aku rasa kebanyakan perempuan itu pengen di-treat lebih tapi gak mau ngomong gitu. Berarti pentingnya kejujuran itu penting dalam segala hal sih menurut aku ya. Benar. Kadang gini tau dia, kadang kita tuh bilang aduh Gengsi semoga nggak dia bisa beliin kita barang gitu. Terus dia nggak beliin kita itu, kita bete. Padahal kalau kita ngomong tuh dibeliin, ngerti gak? Iya. Misalkan bunda ngomong nih sama suami bunda, aku besok pengen tas ya, pasti dibeliin. Tapi kalau bunda yang ngarep dia beli tas, mungkin dia nggak akan ngebeliin. Jadi menurut aku gak apa-apa, kita komunikasiin aja kayak soal pengen ulang tahun di surprise terus ada apa gitu ya. Kalau bilang aja besok hadirin gue ini ya ulang tahun gitu lah. ya kan gitu. Aku aja kalau pacaran, aku tuh lagi sedih loh, bisa nggak beliin aku bunga? Aku tuh ngomong bun, karena kalau misalnya aku ngarepin dia ngasih bunga, itu bikin aku sedih, aku overthinking, aku jadinya Pasti jadi kayak nggak surprise dong dia tiba-tiba ngasih bunga. tapi pasti dia pura aja. enggak sih, pasti pasangan kita itu punya kelebihan lain kalau kita mau buka mata kita dengan luas, buka cara dia memperlakukan kita dengan baik gitu. Jadi itulah toleransi itu penting. Ada di beberapa hal yang mungkin ya gue nggak bisa deh ngarepin lo seperti ini, tapi gue yang meminta lo seperti ini. Tapi mungkin di beberapa hal dia melakukan itu tanpa kita mau. Iya. Gitu kan. Tapi benar nggak, buat sebagai perempuan kadang berantem cuman karena kok dia nggak beliin gue ini ya, padahal kita sendiri belum minta ya, cuman masih di pikiran dan di hati aja gitu. Komunikasi ya buat Komunikasi sih yang penting. Kalau menikah itu lebih kayak kadang ya kalau kata orang naruh anduk aja tuh jadi permasalahan besar kan gitu. Jadi kayak odol bentuk tempat, nah itu kata orang itu akan jadi permasalahan besar. Itu benar gitu, kayak tarik baju apa sih, oh aku udah 15 tahun menghadapi itu ya sudah gitu ya. Suami aku kayak gitu ya udah gitu. Jadi mau naruh anduk dia habis mandi taruh anduk di mana ya udah kita rapihin itu kan, itu udah tahu gitu. Iya. Jadi kalau mau kita ngomel terus tiap hari, kan udah dibilangin jangan taruh ini, capek say, udah kerjain aja daripada buang-buang tenaga, bener nggak tuh? Ngomel. Pokoknya kalau pernikahan nanti aku selalu belajar nih sama kompleks bunda. lah. Pernikahan memang lebih kompleks ya. Mungkin kalau kayak misalnya kayak kita ngarepin dia beliin apa, karena kan lu ada di lu beli aja sendiri, karena kan lu kayak gitu. Atau kalau dia beliin ya gitu. Kalau beliin nggak sesuai yang kita mau juga bete nggak sih kak? Iya. Bukan gue banget, bete. Daripada nggak pakai buang-buang uang kan. Terus kadang-kadang juga, ih buang-buang uang sih ngapain sih beli kayak begini kan gitu kan. Mendingan duitnya dikasih gua daripada nggak kerutu say. Jadi semuanya Setuju. nikmatin aja. Tuh, yang udah nikah aja ngomong gini. Nikmatin aja udah deh. Nggak usah berekspektasi too much sama laki-laki itu atau Setuju. pasangan kita ya gitu. Setuju. Jadi ya udah nikmatin, udah tahu seperti itu, terima Betul. itu. Nah, untuk bangkit dan berjuang itu kan kita tuh nggak gampang lah ya move on-nya gitu. Nah, di situ ada nggak sih yang menurut Echa tuh value yang Echa pegang, atau menurut Echa tuh value buat apa sih yang Echa ingin sampai ini sama teman-teman yang ada di sini, kita sebagai perempuan harus punya value yang seperti apa? Yang pasti sih kita semua Value tuh di sini bukan materi ya, bukan value dong. Iya. Yang pasti kita sebagai semua makhluk hidup itu sebenarnya memang butuh pasangan ya buat terutama manusia. Mohon maaf ya tadi aku salah ngomong. Semua manusia itu sebenarnya butuh pasangan, dan di dalam Al-Quran juga memang kita sudah dipasang pasangan. Tapi sebagai wanita itu ketika kita mencintai, kita harus belajar untuk siap kehilangan juga. Artinya kita tidak bisa mengandalkan kebahagiaan kita sama siapapun, pasangan kita, anak kita, dan keluarga kita, ataupun teman-teman. Kebahagiaan yang besar untuk diri kita, apapun pekerjaan kamu,
bagaimanapun perjuangan kamu, aku yakin sih setiap wanita itu pasti bangkit dengan sendirinya. Karena rasa kasih sayang kita itu udah kayak dari atas sudah dikasih begitu besar ya Bun ya. Wanita itu lembut, wanita itu juga multitasking juga, dia bisa melakukan banyak hal dalam jadi satu waktu yang di tangan tuh bisa cepet gitu ya. betul. Jadi kita sebagai wanita jangan menggantungkan kebahagiaan kita kepada siapapun, dan jangan lupa juga membahagiakan diri sendiri. Karena kalau kamu membahagiakan orang tapi kamu aja belum bahagia, itu pesannya nggak akan nyampe, Benar. itu feedbacknya juga nggak akan baik. Jadi kamu harus membentuk diri kamu bahagia dulu, baru kamu bisa share kebahagiaan itu terhadap orang lain. Iya, ibaratnya tuh kayak ya lo aja belum bisa ngontrol diri lo untuk bahagia, terus lo mau coba untuk ini orang lain, kan kayaknya nggak ini banget nggak ya? Jadinya memaksakan. Iya, jadinya maksain. Jadi ya poinnya dari Echa adalah bahagiakan diri sendiri kita dulu, baru kita bisa membahagiakan orang lain. Ya, dan soal kehilangannya ya Bun, bangkitnya Selanjutnya, itulah yang selalu aku bilang, bahwa kita harus menerima kerapuhan diri kita. Karena nggak ada manusia yang sempurna di dunia ini. Karena ketika kita bisa menerima kerapuhan, kita akan terbentuk mempunyai diri yang jadinya lebih bangkit, lebih mencintai diri sendiri, dan orang juga bisa melihat itu bahwa kita tuh kuatnya tuh karena terbentuk oleh keadaan sebelumnya gitu. Menerima kerapuhan itu bukan hal yang bodoh, bukan hal yang salah, Ya. itu hal yang keren. ya sesuatu hal yang ternyata kita bisa berdamai dengan diri kita sendiri. Itu benar, berdamai dengan diri kita sendiri. Itu harus itu poinnya ya kan. Nah, kira-kira ada nggak nih pesan buat teman-teman Malati ya, di sini yang lagi berjuang, mau baik dalam cinta, dalam karir, dalam Ya. ngejar mimpi, dalam segala hal nih, dan semuanya nih buat teman-teman. Mungkin aku juga sama kayak kalian, aku juga masih memperjuangkan kisah cintaku. Nah, aku juga masih belum married nih. Kalau Bunda kan udah menginspirasi banget ya. Tetapi aku cuman mau ngasih tahu ke teman-teman semua, jangan melakukan suatu hal karena orang lain. Teman-teman udah pada nikah, kamu belum, jangan. Karena kita tuh nggak lagi lomba apapun, kita tuh lagi nggak kejar-kejaran apapun. Pokoknya buat kalian nih yang lagi perjuangin karir maupun pasangannya, nikmatin dulu apa yang ada, terus juga menerima kekurangan dulu, bahagiain dulu diri sendiri. Pokoknya jangan kejar-kejaran sama apapun itu, karena lebih baik kita memulai sesuatu karena siap, bukan karena memaksakan diri. Karena kalau kita siap, hasilnya pasti baik. Dan jangan lupa juga untuk menghargai apapun yang ada di sekeliling kamu, pasangan kamu, keluarga kamu, teman-teman kamu. Karena setiap orang punya kekurangan, tapi kita juga kadang nggak sadar bahwa kita juga punya kekurangan. Jadi sebelum kita mau diterima orang lain, kita juga harus menerima orang lain. Menerima orang lain dan menerima diri kita sendiri dulu ya, nikmati prosesnya. Betul. Betul ya. Kan banyak ya Bun yang alasan nikah karena semuanya udah pada nikah gitu loh. Gue nggak nikah, temen-temen gue udah nikah. Jangan deh, santai aja dulu ya Bun ya. Karena pernikahan itu tidak seindah itu say gitu ya. 15 tahun udah tahu banget Iya. gitu bangun ya. Satu bangunnya ini udah pokoknya siap mental dulu. Yang penting itu adalah dalam sebuah pernikahan itu adalah siap mental dulu sih Cah, menurut aku ya. Jadi wah luar biasa banget ya Echa hari ini. Nah kali ini aku mau jawab cepet nih. Aduh. Jadi jawab cepetnya gimana? Iya atau tidak? Oh enggak, kalimat ya. Yang kalimat yang satu kata aja. Oke. Gitu. Cinta itu adalah Belum masih deg-degan. Ayo lagi. Oke, lagi. Cinta itu adalah Anugerah. kebahagiaan menurut kamu adalah Rasa yang tidak bisa diekspresikan. ikhlas menurut kamu. Menerima dan juga merelakan. Oke, kunci kebahagiaan untuk kamu adalah Menerima diri sendiri dan juga kekurangan diri. oke, makna hidup menurut kamu Tidak ambisius terhadap apapun, tapi jadilah memanfaatkan hidup sebaik-baiknya. oke, luar biasa. Jadi hari ini kita banyak ngobrol sama Echa, ya kan banyak banget yang kita dapet. Satu adalah
menerima kelakuan diri, berdamai dengan diri sendiri untuk kita bisa lebih bangkit lagi, lebih bisa menerima keadaan, berdamai dengan keadaan, lalu nikmati prosesnya. Betul. Mencintai diri kita sendiri apa adanya. Lalu dan terakhir tadi apa? Makna hidup menurut Echa? Tidak ambisius terhadap apapun, Nah, tapi tidak hiduplah ambisius. dengan sebaik-baiknya. Nah, tidak ambisius. Karena kalau ada ambisius kadang kita juga jadinya jahat gitu ke orang lain tanpa kita sadari. Betul. Jangan sampai deh.